Eh, Ya, insya Allah tadi pertanyaan terkait apakah akan mengganggu. Jadi memang kita sudah melakukan satu kajian komprehensif yang kita namakan kajian komprehensif hidrogeologi yang melibatkan multidisiplin. Jadi kita di sini yang pertama adalah kita benar-benar memahami bagaimana geologinya di daerah, mulai dari daerah recharge area, daerah resapan air hujan itu sampai ke air sumbernya itu sendiri. Nah, lalu yang keduanya juga kita punya kajian juga yang didukung dengan kajian hidrogeologi. Nah, dari kajian hidrogeologi ini kita juga memetakan mata air dan juga kita memetakan juga sumur-sumur bor yang lainnya. Ya, baik yang sumur bor yang punya masyarakat, ada sumur gali misalnya, baik juga dengan sumur bor milik instansi atau perusahaan lainnya. Lalu yang keduanya, ya dengan mendukung data geologi tadi, ya kita juga melakukan satu geofisik. Ya, dengan kajian geofisik ini kita berusaha menduga untuk bagaimana kondisi di bawah permukaan itu seperti apa. Bagaimana posisi batuan-batuan, lapisan-lapisan batuan itu di bawah itu seperti apa. Lalu juga kita ada kajian dari geokimianya untuk meyakinkan bahwa memang ini batuannya mempunyai similarity antara satu dan yang lainnya. Lalu juga kita melakukan kajian hidrochemistry untuk melihat nanti pola alirannya itu nanti seperti apa. Apakah air ini memang sama dengan air yang sumber aqua, apakah tidak, dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling penting itu adalah kajian hidroisotop. Kenapa kajian hidroisotop penting ini? Karena kajian hidroisotop inilah adalah kita untuk menentukan bahwa di mana asal-usul air ini, bagaimana proses perjalanan air ini. Jadi dari kajian hidroisotop ini kita bisa mengetahui di mana air hujan yang menetes lalu jatuh ke permukaan, lalu meresap ke bawah tanah dan sampai ke dalam aquifer itu berada di ketinggian mana. Jadi konservasi yang kita lakukan dengan berdasarkan kajian ini, itu kita benar-benar tahu di mana air hujan itu meresapnya. Makanya kita bisa mengatakan bahwa ini satu air pegunungan dan kita bisa mengatakan bahwa ini air pegunungan adalah hujan yang jatuh dari ketinggian sekian. Seperti itu. Nah, dari sini itu juga kita juga melakukan satu kajian terkait dengan neraca air. Dari neraca air ini kita melihat tadi yang sudah saya sampaikan, kita melakukan pemetaan secara hidrogeologi, berapa sih secara secara alami yang keluar air sebagai mata air, berapa jumlahnya, berapa air yang dipakai oleh masyarakat, berapa air yang dipakai oleh industri. Nah, ini kita bisa melihat di sini dengan membandingkan berapa air yang meresap, berapa air yang menjadi run off lari ke sungai, dan berapa air yang masuk infiltrasi ke dalam aquifer yang aqua ini.